Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Baik, adik-adik, setelah lama kita tidak berjumpa, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan babnya resensi, dan kalian nanti bisa bertanya kepada saya melalui WA jika ada materi yang kurang dimengerti. Baik, langsung saja kita masuk pada materinya. Materi resensi ini bukanlah materi yang baru bagi kalian, karena dulu di waktu SMP kalian sudah pernah mempelajarinya. Ada yang masih ingat? Ya, dulu namanya adalah teks ulasan. Jadi resensi dan ulasan itu sebenarnya sama. Lalu, jika kalian telah mengingatnya, kira-kira apa itu resensi atau juga ulasan? Ya, kita langsung masuk pada slide yang kedua. Resensi berasal dari bahasa Belanda, yaitu resensi, atau bahasa Latin resensio, yang berarti memeriksa kembali, menimbang, atau menilai. Nah, ini saya garis bawahi, menilai. Jadi, poin utamanya adalah resensi itu kita memberikan penilaian. Penilaian kepada siapa? Kepada karya yang akan kita baca, atau juga kata karya yang akan kita dengar, kita lihat, dan sebagainya. Nah, pengertian secara utuhnya, resensi adalah penilaian terhadap karya orang lain dengan memberikan pertimbangan baik dan buruk secara objektif. Sekali lagi, objektif, bukan subjektif. Kemudian, resensi, apa yang bisa diresensi? Nah, yang bisa diresensi itu mulai dari buku, cerpen, novel, lagu, film, drama, dan juga karya yang lain. Kemudian, yang harus diperhatikan saat menulis resensi adalah, sekali lagi, resensi itu tidak bersifat subjektif, yang kemudian bisa menyudutkan penulisnya, dan juga tidak berisi iklan. Ya, yang mengarah pada propaganda. Nah, misalkan, dengan resensi ini adalah alat untuk membuat karya ini semakin laris di pasaran. Nah, maksudnya bukan untuk membeli, ya, akhirnya kemudian kita membeli karya itu, tidak. Tapi kita kemudian mengapresiasi karya itu, minimal dengan membacanya. Kemudian, di mana kita bisa menemukan resensi? Resensi itu bisa kita temukan di surat kabar, majalah, media elektronik, dan juga yang lainnya. Kemudian, fungsi resensi. Nah ini, bagi penulisnya, mendapatkan umpan balik dan saran tentang buku yang ditulis. Jadi ketika kita membuat resensi, kita kan pasti memberikan penilaian. Nah, penilaian kita yang baik atau buruk itu juga, nah ini, bisa menjadi umpan balik, bisa menjadi saran bagi penulis buku itu. Jika kemudian buku itu akan diterbitkan lagi, maka apa yang kita tulis barangkali bisa menjadi masukan untuk penulisnya. Kemudian, bagi media massa, resensi sebagai sumber informasi dan panduan tentang buku yang isinya dapat diikuti atau diperhatikan. Nah, kalau misalkan dari media massa itu kan kemudian dibaca banyak orang. Nah, akhirnya orang-orang bisa kemudian mengambil manfaatnya dari buku yang telah dipublikasikan. Bagi penerbit, memperkenalkan buku-buku yang diterbitkan. Jadi buku itu kemudian semakin dikenal oleh banyak orang. Nah, kemudian bagi pembaca, bagi kita sendiri, kira-kira manfaatnya apa ya resensi itu? Silakan dipaparkan sendiri. Ya, nanti jika kemudian ada soal, nah kalian pasti bisa untuk menelaahnya. Oh, ini bagi pembaca. Oh, ini bagi penerbit. Ini bagi media massa dan ini bagi penulis. Kira-kira itu. Belum saya tampilkan dulu. Kemudian, tujuan resensi. Tujuan resensi yang pertama, menimbang agar buku memperoleh perhatian dari orang yang belum membaca karya. Nah, ini minimal dari resensi itu kemudian kita mengapresiasi. Orang lain bisa mengapresiasi dari membaca resensi yang telah kita tulis. Memberikan penilaian dan penghargaan terhadap isi karya.
sehingga penilaian itu diketahui khalayak. Nah, kalau kita mengapresiasi karya dengan cara membuat resensi, nah minimal resensi kita kemudian kita publikasikan, orang kemudian juga akan membaca tulisan kita. Melihat kesesuaian latar belakang pendidikan pengarang dengan bahan yang ditulis. Nah, ini juga menjadi tujuan resensi. Memberikan pujian dan kritik. Nah, kita tidak hanya memberikan positifnya, tetapi kita juga memberikan kekurangan dari karya tersebut. Memengaruhi pembaca agar membaca atau memiliki karya tersebut. Memberikan penilaian keunggulan dan kelemahan. Nah, ini yang pasti ada dalam resensi. Struktur resensi, yang pertama ada judul, identitas resensi, pendahuluan, sinopsis, keunggulan dan kelemahan, juga kemudian penutup. Nah, kalau kalian sudah tahu strukturnya, kira-kira bisa menjelaskan tidak masing-masing dari struktur itu? Ya, kalau kalian sudah mulai mengerti tentang penjelasan struktur, mari kita masuk pada slide berikutnya. Nah, yang pertama tadi apa? Ada yang masih ingat? Yang pertama adalah judul resensi. Nah, judul resensi ini berbeda dengan judul buku. Judul resensi itu harus sesuai dengan keseluruhan isi resensi. Kalau misalnya judul resensinya adalah judul bukunya Bumi Manusia, maka judul resensinya sebaiknya silakan cari judul yang lain. Bukan kemudian menulis ulang Bumi Manusia. Nah, itu. Kemudian yang kedua, ada yang masih ingat? Yang kedua adalah identitas resensi. Identitas resensi itu kira-kira apa saja? Identitas resensi bisa dimulai dari judul bukunya, kalau kita akan meresensi buku. Kemudian jenis bukunya. Kemudian ada pengarang, ada penerbit, tahun terbit, cetakan keberapa, dan jumlah halaman. Kalau kemudian kita meresensi sebuah film, maka nanti tinggal menyesuaikan. Kan bukan judul buku, berarti judul film. Kemudian jenis filmnya, misalkan drama, laga, atau misalkan kartun, atau misalkan film horor dan sebagainya. Kemudian kan bukan pengarang, misalkan bisa sutradara, produser atau apa. Penerbit kan tidak misalkan ada tahun rilis, kemudian ada durasi film lamanya berapa, tahun rilis misalkan itu. Struktur yang ketiga ada yang masih ingat? Adalah pendahuluan atau pembuka resensi. Sekali lagi, di pendahuluan ini masih belum masuk pada bagian resensinya, isi dari sinopsisnya, tapi pendahuluan itu berisi deskripsi, misalkan buku secara singkat atau kepengarangan penulis. Jadi kalau kalian memberikan kalimat di pendahuluan, jadi kalian menulisnya adalah bagian luar dari karya itu. Misalkan karya itu pernah mendapatkan penghargaan, atau misalkan penulis ini menulis itu terinspirasi dari apa. Nah, itu juga bisa. Jadi belum masuk pada isi dari karya itu sendiri. Kemudian sinopsis. Nah, ini berisi pokok isi karya. Misalnya kalau membahas buku atau novel, berarti tokoh, ada watak, ada latar, dan juga misalkan unsur-unsur pembangun cerita yang lain. Kalau misalkan di sinopsis ini berarti sudah masuk pada isi ceritanya, isi dari buku itu sendiri. Kemudian ada keunggulan atau kelemahan. Keunggulan atau kelemahan ini berarti menggambar sisi menarik dari karya dan juga sisi yang menjadi kekurangan dari karya. Kalau misalnya membahas novel, berarti kita bisa menganalisis bagaimana covernya, bagaimana tulisannya mudah dipahami atau tidak,
atau kualitas kertasnya, kualitas dari perekatnya mudah robek atau tidak, misalkan seperti itu. Kemudian ada penutup. Penutup ini berisi peruntukan karya, diperuntukkan untuk siapa. Kemudian bisa isi simpulan dari keseluruhan karya itu, kira-kira isinya bagaimana. Kemudian juga bisa berisi rekomendasi, karya ini cocok dibaca untuk kalangan siapa. Nah, misalkan seperti itu. Lanjut, analisis kebahasaan teks resensi. Ada istilah khusus, atau juga ada kata teknis, kemudian ada nomina atau kata benda, ada verba atau kata kerja, ada pronomina atau kata ganti orang, ada juga preposisi, kata depan atau kata tugas, ada kata kerja material, dan juga ada kata kerja relasional. Langsung bahas yang pertama, istilah atau kata teknis. Kata atau gabungan kata yang mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat khas dalam bidang tertentu. Jadi, kalau di kata teknis ini, kita bisa mengambil contoh, misalkan ada kata teknologi, misalkan ada kata reboisasi. Jadi, kita bisa menyebutkan ya sesuatu itu secara pendek dibandingkan yang panjang. Misalkan perlu dilakukan penanaman hutan kembali. Nah, ini kan disebutnya reboisasi. Jadi istilah khusus itu bisa diartikan sebutan dari masalah yang dibahas. Kemudian ada kata benda atau nomina. Kata benda itu ada konkret yang bisa diraba atau bisa dilihat, kita bisa tahu bentuknya. Meja, buku, bola. Kalau kata benda abstrak, berarti kita susah untuk Untuk kemudian melihatnya. Misalnya pikiran, angin, kan kita susah untuk melihatnya. Kemudian ada kata kerja atau verba. Ada kata kerja aktif menunjukkan tindakan dan ada kata kerja pasif sebagai penderita. Kata kerja aktif itu biasanya berimbuhan me atau juga berimbuhan ber atau juga tidak berimbuhan. Itu juga bisa menjadi kata kerja aktif, melakukan tindakan. Kalau kemudian kata kerja pasif, ini imbuhannya bisa di, bisa ter, atau juga bisa ke an. Ya, nah itu adalah contoh dari verba. Kemudian ada pronomina atau kata ganti orang. Kata ganti orang itu ada orang pertama, kedua, dan ketiga. Masing-masing orang ini terbagi menjadi tunggal dan jamak. Orang pertama tunggal, misalnya ada saya atau aku. Orang pertama jamak, misalkan ada kami atau kita. Orang kedua tunggal ada kamu atau juga Anda. Orang kedua jamak ada kalian. Orang ketiga tunggal ada dia atau ia. Orang ketiga jamak ada mereka. Kalau kata beliau, nah itu orang keberapa? Kalau beliau berarti berapa? Misalkan Bapak Kepala Sekolah tadi memimpin apel. Beliau menyampaikan. Nah, berarti sama halnya dia menyampaikan, ya. Maka disebutnya adalah orang ketiga tunggal. Kemudian ada konjungsi. Konjungsi itu kata hubung. Konjungsi koordinatif berarti konjungsinya setara. Contohnya apa? Dian dan Lula tahu kandang sapi. Dian itu kemudian. Dian dan, ya, ada kata dan. Lula, lunya lalu, lanya melainkan. Kemudian Dian dan Lula tahu kandang sapi. Tahu atau dangnya sedangkan, kannya bahkan, tahu kandang sapi.
sa-nya serta, up-nya apalagi, pi-nya tetapi. Nah, konjungsi koordinatif itu posisinya bisa di awal, juga bisa di tengah. Tapi secara dominan letaknya di tengah kalimat, karena menghubungkan kata satu dengan kata yang lain dalam satu kalimat. Konjungsi subordinatif. Subordinatif itu konjungsinya tidak setara. Ini kalau misalkan kalimat menjadi kalimat bisa disebutnya kemudian kalimat majemuk bertingkat. Konjungsi subordinatif ini contohnya sekarpun SMS jika SUA 5 STKW. Sekar sebab karena, pun ya sekarpun, walaupun meskipun, sekarpun SMS, SMS itu sehingga, maka, sampai-sampai, tambah satu akibat. Jika, jinya jika, kanya kalau. Suwa, supaya, untuk, agar. 5 STKW ada saat, sejak, setelah, sebelum, sesudah. Kemudian TKW-nya tatkala, ketika, waktu. Kemudian ada preposisi. Preposisi itu kata depan atau juga kata tugas. Contohnya ada di, ke, dari, pada, daripada, dengan, secara, tanpa, bagi, dan sebagainya. Ingat, penulisan preposisi, misalnya di, ke ini dipisah, tidak digabung dengan kata yang mengikutinya. Jadi, kalau misalkan preposisi itu intinya menunjukkan tempat atau arah, maka penulisannya dipisah. Misalnya, di depan, itu dipisah. Ke sana, itu dipisah. Ya. Kemudian ada verba. Verba juga kata kerja. Kata kerja material, kata yang menyatakan kegiatan fisik. Jadi, kita bisa melihatnya. Karena apa? Karena kata kerja itu, kata kerja material itu apa? Kemudian dilakukan dengan gerak, ya. Misalnya ada makan, minum, membawa, berbicara, sehingga kita bisa melihat aktivitas itu. Kemudian kata kerja relasional terbagi menjadi kopulatif dan kata bantu. Kata kerja kopulatif contohnya bernama, disebut, menjadi, merupakan, ialah. Nah, ini contohnya misalkan saya ambil dari kata merupakan, ya. Buku merupakan jendela dunia. Kalau dianalisis menggunakan SPOK, buku subjek merupakan predikat, jendela dunia ini adalah pelengkap. Jadi, di kata kerja kopulatif ini semuanya menjadi predikat, tapi setelah predikat nantinya akan menjadi pelengkap atau juga bisa keterangan, bukan objek. Ya, kalau kemudian kata kerja bantu, kata bantu, ada pasti, harus, perlu, wajib, mungkin, sampai dengan ada dan sebagainya. Nah, saya ambil contoh misalnya akan. Saya akan pergi ke Surabaya. Kalau dianalisis, saya berarti subjek, akan pergi, predikat, ke Surabaya, keterangan tempat. Nah, kalau kemudian predikatnya adalah akan pergi, dan akan ini misalkan dihilangkan, saya pergi ke Surabaya, maknanya kan sama. Jadi sekali lagi, di kata bantu itu, kata-kata yang tadi kita bahas itu kalaupun ada, masih masuk dalam predikat. Kalaupun tidak ada, jadi predikatnya juga tidak masalah, kan masih ada predikat yang utuh tadi. Misalnya, saya akan ke Surabaya, saya akan pergi ke Surabaya. Nah, sama. Ya. Kemudian, menyusun teks resensi. Bagaimana cara menyusunnya? Yang pertama, ya, tentunya kalian harus membaca atau memahami isi karya yang akan diresensi. Kemudian, membuat judul resensi. Nah, kalian sekali lagi, judul itu beda dengan judul karyanya. Kalau bisa buat yang berbeda. Ya, tetapi maksudnya masih tetap sama. Kemudian,
menyusun data resensi. Nah, data resensi ini sama halnya kalian mengidentifikasi, ya, mencari identitas dari karya itu. Dari buku, jenis buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, cetakan keberapa, jumlah halamannya berapa. Kemudian ada membuat pembukaan. Misalkan pembukaan itu sama halnya pendahuluan yang tadi kita bahas pada struktur. Jadi kalian bisa membahas mengenai perbandingan karya yang diresensi ini dengan karya sebelumnya. Misalkan itu. Atau membahas biografi pengarangnya. Pengarang ini misalkan dilahirkan di Purwokerto. Kemudian banyak dari karyanya yang kemudian mengulas tentang masyarakat Jawa. Nah, misalnya itu. Jadi belum masuk pada isi dari karyanya. Kemudian yang kelima, membuat isi atau tubuh. Nah, di sini kalian sudah mulai menceritakan sinopsisnya. Isi dari buku itu sendiri apa. Kemudian juga memberikan penilaian. Ada keunggulan, juga ada kelemahannya. Dan yang terakhir, kalian membuat penutup resensi. Nah, ini memberikan penekanan pentingnya untuk membaca atau memiliki karya tersebut. Nah, kemudian langsung masuk pada contohnya. Di sini ada contoh, misalkan romansa di masa kolonial. Kemudian di situ ada cover buku Pramoedya Anantatur, Bumi Manusia. Nah, ini berarti romansa di masa kolonial itu adalah judul resensinya. Judul bukunya Bumi Manusia. Penulisnya atau pengarangnya Pramoedya Anantatur. Mari kita bahas menurut struktur. Nah, judul resensi kan sudah. Identitas resensi di situ ada dari judul buku, penulis, penerbit, cetakan, dan tebal. Kemudian kita masuk pada pendahuluan. Dari kalimat pertama. Kalimat pertama ini, Bumi Manusia, ini kan juga bisa masuk pada judul. Karya pertama dari serangkaian tetralogi Buru yang ditulis oleh Pramoedya Anantatur. Ini juga bisa masuk pada identitas. Pendahuluannya kita bisa melihat dari kalimat kedua. Novel ini berlatar akhir abad ke-19. Kalimat ketiga, Bumi Manusia memaparkan suasana kental pada masa kolonial. Kemudian masuk pada sinopsis. Novel setebal 535 halaman, bercerita tentang romansa antara Minke dan Annelies. Nah, ini sudah mulai memaparkan tokohnya. Jadi ini sudah pasti masuk sinopsis. Minke adalah seorang bangsawan di tanah Jawa yang bersekolah di HBS, sekolah elit pada masa itu. Annelies, gadis Indo Belanda yang memiliki paras sangat cantik. Ya. Nah, ini juga kita bisa melihat wataknya. Berarti ini sudah pasti masuk dalam sinopsis. Dan sinopsis ini sampai akhir dari paragraf 1. Kemudian ada keunggulan dan juga kelemahan. Ini ada pada paragraf kedua. Kalimat pertama paragraf kedua. Bumi Manusia begitu kuat menumpahkan segala emosi yang tertuang di dalamnya dan mampu mengajak pembaca membayangkan suasana kehidupan masa kolonial. Nah, ini berarti kelebihannya. Selain itu, penggambaran cerita dari Pramoedya kepada tokoh-tokohnya begitu hidup. Nah, ini berarti masih masuk pada kelebihan. Sayangnya, nah ini ada kata sayangnya. Berarti ini menunjukkan konjungsi pertentangan. Sudah pasti ini masuk pada kekurangan. Sayangnya penggunaan diksi berbahasa Belanda membuat pembaca kesusahan untuk memahaminya. Nah, sudah mulai jelas ya. Dan kalimat berikutnya, selebihnya novel ini berisi banyak sekali amanat. Berarti ini sudah masuk pada bagian penutup. Dan nilai humanisme yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak mengherankan jika Bumi Manusia
menjadi pilihan tepat bagi pembaca yang ingin merasakan romansa yang bernilai sejarah. Nah, ada ajakan untuk membaca juga kemudian ada hal yang bisa kita petik dari karya itu. Nah, itu bisa disebutnya penutup. Kira-kira demikian penjelasan materi dari resensi. Jika ada yang kurang dimengerti, kalian bisa bertanya ke saya melalui WA yang tertera pada slide yang pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.